Halo teman-teman semuanya, welcome to back my channel. Nah, jadi aku ingin berbagi sama teman-teman semuanya cara memvisualisasikan data menggunakan Excel. Nah, untuk teman-teman yang itu pengen berkarir di bidang data, terutama di data visualization, kita akan sama-sama belajar dari awal itu bagaimana sih membuat dari table yang seperti ini itu menjadi dashboard yang seperti ini. Nah, dari dashboard itu kita bisa mengambil sebuah insight. Bagaimana sih tren penjualan, bagaimana grafik peningkatan penjualan gitu. Jadi untuk langkah awal yang kita sama-sama belajar kali ini akan menggunakan data sales. Nah, untuk data salesnya teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke Excel-nya. Halo, jadi di sini teman-teman kita sudah membuka file CSV-nya. Dan nanti untuk filenya bisa teman-teman download ya di description. Oke, yang pertama adalah sebelum kita melakukan visualisasi data, paling awal banget adalah membuat table modul interaktif. Dengan teman-teman klik salah satu set value-nya, lalu CTRL plus T. Nah, setelah itu klik OK. Nah, setelah tabelnya seperti ini sudah menjadi modul interaktif, ini bisa kita lakukan yang namanya itu visualisasi. Nah, kalau misalnya ini yang tidak terlihat jelas bisa di double klik aja ya. Nah, setelah itu kita akan membuat ke visualisasi yang pertama dengan cara ke insert, terus pivot table, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Yang pertama kita buat adalah total profit per bulan. Nah, karena yang awal pengen kita lihat itu adalah profit per bulannya. Jadi biar bisa kita lihat gimana sih profit per bulan dari penjualan gitu. Nah, kalau profit per bulan yang harus dilihat itu apa? Berarti yang kita lihat adalah profit dan juga date. Nah, yang date karena kita mau per bulan, maka yang year sama quarter nggak usah dipakai. Nah, setelah itu kita ingin melihat nih chart apa sih yang mau dipakai kalau mau melihat profit. Berarti chart yang dilihat adalah, nah ini di blok dulu ya teman-teman, lalu ke pivot chart. Nah, yang dipilih adalah yang lain, yang ini. Lalu klik OK. Seperti ini teman-teman. Di sini bisa kita ganti namanya menjadi total profit per bulan. Oke. Yang ini bisa teman-teman hilangin aja, klik yang ini. Nah, oke. Dan ini kita rename menjadi total profit. Oke. Dan kita akan membuat visualisasi yang kedua, tetap lakukan hal yang sama ya teman-teman. Dan di sini kita akan melihat unit sold per bulan. Beda ya teman-teman, total profit sama unit sold. Kalau unit sold itu berapa unit dari produk itu yang terjual gitu. Berarti kalau unit sold per bulan kita ngambil yang unit sold dan sama yang date. Date sama quarter kita hilangkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, di blok lagi, lalu kita ke pivot chart. Tetap sama ya, kalau mau melihat total itu berarti yang harus dilihat adalah dengan pakai chart yang lain. Lalu klik OK. Nah, seperti ini. Ini kita ganti ya, jadi unit sold per bulan. Oke, ini sama dihilangkan saja. That's all. Nah, di sini di rename menjadi unit sold. Oke. Lalu kita akan membuat visualisasi yang ketiga. Nah, visualisasi yang ketiga ini nggak kalah penting juga teman-teman, karena kita akan melihat unit sold tiap produk tapi di per negara. Karena kenapa itu perlu dilihat? Karena ini penjualannya itu yang per negara. Tapi kalau misalnya penjualannya per kabupaten, berarti kita menyesuaikan pakai regionnya gitu. Nah, karena ini kita pakainya country, makanya mau melihat misalnya produknya coklat. Itu coklat itu di negara yang A dia terjual berapa totalnya, seperti itu. Berarti yang mau kita tampilkan adalah kolom mana aja, country, produk, dan unit sold. Nah, untuk produk pindahkan ke kolom. Nah, seperti ini. Berarti kalau udah bisa menampilkan chart apa yang harus dipakai untuk melihatnya bisa lebih jelas. Oke, teman-teman, ini blok dulu. Setelah itu kita ke pivot chart, pilih yang stacked column.
klik OK. Nah, ini dia bisa lebih terlihat jelas teman-teman ya. Oke, ini bisa ya kita hapus saja, hide all. Oke. Berarti ini kita rename menjadi cookie per country. Nah, oke, sudah. Nah, ini yang teman-teman, karena kita masih membuatnya itu yang simple, berarti kita buat yang 3 dulu aja. Dan 3 ini adalah 3 hal penting dalam melakukan visualisasi gitu. Oke, terakhir adalah kita akan membuat dashboardnya. Nah, ini kita bersihin dulu di sini. Nah, ini diganti rename menjadi dashboard. Oke. Untuk dashboard, boleh teman-teman di sini ini copy saja, lalu dipaste. Nah, seperti ini. Untuk ukuran boleh disesuaikan saja ya. Lalu ke unit sort, ini di copy lalu dipaste. Terakhir country-nya. Oke. Nah, tapi kalau ini udah bisa teman-teman, udah bisa menjadi dashboard. Tetapi kita belum bisa melihat nih. Misal mau melihat di daerah negara India, gimana sih penjualan dari negara India, profit berapa yang didapatkan dari negara India gitu. Berarti untuk bisa melihat itu adalah dengan cara kita memfilter. Kita akan melakukan pemfilteran gitu dengan cara pakai slicer. Oke, nah bagaimana cara mau ke slicernya? Teman-teman blok salah satu chartnya, lalu kita ke analyze lagi. Nah, lalu ini insert slicer. Nah, kita akan pilih yang country sama produk, lalu klik OK. Oke, bisa dirapikan aja ya teman-teman. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan pakai yang timeline juga. Analyze. Nah, kita pakai insert timeline. Ini dicek saja lalu klik OK. Di sini. Boleh ya teman-teman, bisa disesuaikan aja untuk dashboardnya. Nah, oke, kita sudah selesai untuk membuat, aku kecilin dulu ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi ketika kita klik India, nah ternyata yang berubah cuma yang chart yang stacked column aja. Kenapa di total profit per bulan sama unit sold dia tidak ikut berubah? Nah, seperti ini. Karena belum ada connection. Nah, bagaimana cara mengkoneksinya? Dengan salah satu klik country, klik kanan, lalu kita ke report connection. Ini di checklist semua. Klik OK. Sama juga dengan yang di produk, klik kanan, lalu report connection, klik tiga-tiganya. Yang di date juga sama ya teman-teman, report connection. Nah, seperti ini, klik OK. Nah, oke, kita akan melihat di daerah negara Malaysia. Nah, dia akan ikut berubah teman-teman. Begitu juga untuk yang nah di ininya. Nah, di sini bisa lebih terlihat lebih jelas teman-teman kalau kita kembali lagi gitu. Kembali lagi di mana kita melakukan analisis masing-masingnya. Nah, di sini bisa lebih terjelas nih lihatnya Malaysia, berapa yang terjual dari tiap produknya gitu, dan juga grand totalnya segini gitu. Begitu juga dengan unit sold, bisa terlihat nih di Malaysia dari Januari sampai Desember, lalu di total profitnya gitu. Oke, mau melihat untuk sugar aja, dari Malaysia sugar. Nah, ini dia sugar. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kok bagaimana kak kalau misalnya mau dikasih warna blacknya? Oh, boleh. Di Magic Sales, lalu kita tumpahkan warna biru. Nah, seperti ini. Tinggal teman-teman dirapikan lagi aja. Nah, oke. Jadi, begini teman-teman cara membuat visualisasi menggunakan Excel. Dan ini tuh adalah langkah-langkah awal untuk teman-teman yang masih belajar melakukan visualisasi gitu. Dan kalau teman-teman udah dapat rumus-rumus tapi pengen melakukan visualisasi biar lebih terlihat jelas, maka cara-cara ini bisa digunakan sama teman-teman semua gitu. Oke, terima kasih dari aku dan tunggu untuk next video selanjutnya. Sampai jumpa.